Khairuddin akan mempresentasikan mengenai efektivitas sinergi antara instruktur dan mentor untuk meningkatkan jumlah peserta training online pada pelatihan kelas maya batch 3. Dan kebetulan pelatihan kelas maya ini adalah program yang dilakukan juga oleh Siamolek dan di mana Pak Khairuddin adalah salah satu mentor. Dapat kami sampaikan bahwa Pak Khairuddin ini lahir di Desa Kudul Matangkuli 9 April 1979 dan beliau bertugas di SMA Negeri 1 Nurussalam Aceh Timur seperti itu. Dan untuk pendidikan, Bapak Khairuddin S1 di Universitas Serambi Mekah Banda Aceh mengambil pendidikan matematika dan kemudian dilanjutkan di administrasi pendidikan pada Universitas Negeri Medan. Seperti itu. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Khairuddin untuk melakukan pemaparan. Selamat mengikuti Bapak Ibu dan dapat dipersiapkan pertanyaannya. Silakan Pak Khairuddin. Juga para panelis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memaparkan penelitian kami yang berjudul efektivitas sinergi antara instruktur dan mentor untuk meningkatkan jumlah peserta training online pada pelatihan kelas maya batch 3. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelatihan kelas maya ini sebenarnya sudah dimulai oleh Siamolek itu pada bulan Februari 2016. Februari 2016 itu pelatihan yang dibentuk dalam batch 1, batch 2 itu sebenarnya berencana seperti ini. Batch 1 itu diadakan untuk guru-guru, kemudian batch 2 Jawa Barat, batch 3 Jawa Tengah, batch 4 Jawa Timur, dan batch 5 luar Jawa. Tetapi pada perkembangannya selalu terjadi dinamisasi perubahan-perubahan yang kemudian sistemnya terus diperbaiki dan hasilnya semakin baik dari batch kita lihat. Nah, Ibu sekalian, bahwa yang terjadi di batch 3 itu adanya penambahan para mentor yang diambil dari relawan-relawan yang merupakan alumni dari batch 2 serta batch 1, kemudian dituntun oleh instruktur yang berasal dari Siamolek. Nah, pada batch 1 dan 2, kelulusan peserta itu hanya terjadi 35%, di bawah 35%. Nah, kemudian kita merubah cara perekrutannya, kemudian pada batch 3 ya alhamdulillah sudah terjadi peningkatan yang lumayan signifikan, itu sebesar 41,73%. Nah, sebagaimana yang saya paparkan tadi bahwa pelatihan pada batch 1 itu hanya menghasilkan 36,9%, kemudian pada batch 2 itu kelulusannya 24 peserta 35,48%. Nah, pada batch 2 terjadi sedikit penurunan ketimbang batch 1, kemudian kita coba mengambil beberapa inisiatif bagaimana pada batch 3 ini kelulusannya jadi lebih banyak. Nah, jadi kita berharap memang pada saat itu terjadi minimal kelulusannya ada 50%. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelasnya batch 3 itu yang dilaksanakan Molek dalam peningkatan jumlah peserta serta efektivitas sinergi antara instruktur dan mentor dalam proses pelaksanaan pelatihan online kelas maya batch 3. Jadi sasaran dari penelitian ini adalah pihak saya sebagai provider program dalam menggerakkan dan menjaga sinergitas antara instruktur dan mentor dalam mengelola proses pelatihan, serta guru peserta pelatihan sebagai user program. Tujuan tinjauan penelitian adalah analisa efektivitas pelaksanaan pelatihan kelas maya batch 3 oleh Siamolek dan kebermanfaatan dari program ini bagi guru peserta pelatihan sehingga dapat meningkatkan jumlah peserta masa yang akan datang. Nah, pelatihan kelas maya, saya pikir ini teori-teori. Pelatihan kelas maya yang pelatihan adalah
proses meliputi serangkaian tindak upaya. Nah, ini teori-teori dari dari penelitian ini. Nah, ini yang penting adalah tool yang kita gunakan untuk pelatihan. Untuk pelatihan kelas maya digital yang dilaksanakan oleh Siamolek, kita mengambil beberapa tool yang bisa dijadikan sebagai alat edukasi bagi peserta, juga bagi instruktur dan mentor. Nah, kita pertama sebagai aplikasi online, sebagai platformnya kita mengambil Webex. Webex adalah aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco yang membuat para peserta atau para pengguna saling berkolaborasi lewat gambar, video, dan suara yang kita kenal seperti ini, yaitu video conference. Kemudian Edmodo itu merupakan pembelajarannya yang dilaksanakan secara daring. Kalau kita ketahui itu adalah learning management system, atau sekarang lebih dikenal karena tampilannya sangat mirip dengan Facebook, sekarang lebih dikenal dengan social network. Jadi modul adalah social learning network. Kemudian kita juga menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu aplikasi berkirim pesan atau messenger yang populer digunakan oleh pengguna smartphone yang memiliki operasi sistem Android. Nah, selain Android, WhatsApp juga bisa di iOS, kemudian di Windows Phone, BlackBerry, dan bahkan untuk Windows di komputer sendiri. Jadi itu yang kami gunakan sebagai tool pelatihan. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologik, yaitu memungkinkan untuk mengungkapkan realita yang mendeskripsikan situasi secara komprehensif dan konteks yang sesungguhnya tentang efektivitas pelaksanaan pelatihan kelas maya Siamolek bagi guru-guru di Indonesia. Model penelitian evaluatif yang kami adopsi dalam penelitian ini menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh Staffel BIM pada tahun 67, yang dikutip oleh Suharsini Arikunto dan CP Safruddin Abdul Jabbar dalam bukunya tahun 2008 di halaman 45. CIPP merupakan sebuah singkatan dari 4 kata, yaitu content evaluation, input evaluation, process evaluation, dan product evaluation. Nah, ini desain penelitiannya. Dalam hal konteks yang kami tinjau adalah kebijakan pelatihan, kebutuhan atau sasaran yang akan dicapai, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta pola komunikasi instruktur dan mentor. Input yang kita tinjau adalah ketersediaan mentor, proses rekrutmen peserta, fasilitas pendukung, yaitu yang seperti kita ungkapkan tadi, Webex, Edmodo, dan WhatsApp. Proses yang tinjau adalah sinergitas instruktur dan mentor, aktivitas pelatihan, kemudian mentor dalam grup kecil, serta kendala-kendala peserta. Produknya adalah data peserta kelulusan pelatihan batch 3. Sumber penelitian ini dari berbagai pihak. Data primer yang kita gunakan terdiri dari pelaksana kegiatan, yaitu pihak instruktur Siamolek dan mentor yang direkrut untuk pelatihan kelas maya batch 3 ini. Dengan demikian data primer dalam hal ini berjumlah 9 orang. Karena dari Siamolek ada 1 orang, kemudian 8 orang dari relawan alumni batch 1 dan batch 2 yang dijadikan mentor pada kelas maya batch 3. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini itu adalah data dari pelatihan, baik dari Siamolek maupun data kelulusan yang diperoleh dari para mentor. Hasil penelitian secara konteks, pelatihan kelas maya batch 3 dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei sampai 21 Juni 2016. Kebijakan menjadikan pelatihan kelas maya 3 merupakan kelanjutan dari batch 1 dan batch 2 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Namun pola batch 3 sedikit berbeda, mengingat sebenarnya sasaran dari batch 3 adalah guru-guru Jawa Tengah. Namun pada akhirnya dibuka secara umum, rekrutmen peserta menjadi guru-guru seluruh Indonesia yang berminat. Program pelatihan kelas digital pada awalnya memang direncanakan dilaksanakan per provinsi, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi sejak bulan Februari, yaitu di batch 1 untuk guru-guru DKI, kemudian batch 2 untuk guru-guru di Jawa Barat, batch 3 untuk guru di Jawa Tengah, 4 Jawa Timur, dan batch 5, ini batch 6 tertulis, batch 5 guru di luar Jawa. Nah, instruktur yang ditunjuk untuk menangani batch 3 ini sama seperti pelatihan pelaksanaan batch 1 dan batch 2, yaitu Pak Dadan Sukma dari Siamolek.
Sementara mentor yang menangani batch 3 merupakan beberapa alumni yang terpilih dari batch 1 dan batch 2, serta mentor yang sudah terlibat di batch 1. Keseluruhan mentor itu berjumlah 8 guru yang diberikan tugas sebagai mentor di pelatihan kelas 3 Semolek. Ini adalah data mentor batch 3. Ada Pak Masruhan Mufid, guru matematika dari SMK 7 Jawa Tengah. Ada Pak Ahmad Sohaifi, guru dari SMK Nahdlatul Ulama Lekok, Jawa Timur. Ada Pak Saifullah, guru biologi dari SMA Negeri 1 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Endar Sudarjat, guru PKN di SMA Negeri 5 Majalengka, Jawa Barat. Saya sendiri, guru matematika Negeri 1 Nursalam Aceh. Ada Bu Sofia Haryati, guru teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ada Bu Umi Tera Lestari, guru akuntansi komputer di SMK Rantimula Bogor, Jawa Barat. Serta ada Bu Krisna Rani Ningrum, guru TIK di SMP Negeri 1 Ponorogo, Jawa Timur. Pola komunikasi yang terjadi pada batch 3 adalah untuk instruktur dan mentor itu berjalan melalui WhatsApp. Ada sebuah grup kecil, grup mentor di WhatsApp. Kita berbicara tentang kebijakan para mentor dan instruktur di situ. Kemudian beberapa keputusan-keputusan juga diambil di situ terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan kelasnya batch 3. Beberapa hasil diskusi yang terjadi di WhatsApp itu misalnya berisi tentang jadwal materi yang diisi oleh para mentor, sementara instruktur mengawasi jalannya pemberian materi. Jadi materi itu diberikan oleh para mentor. Setiap conference itu ada 3 mentor tugas, yaitu sebagai host, sebagai pemateri, dan sebagai MC. Sementara mentor yang lain yang tidak tercatat dalam tugas juga masuk ke Webex untuk membantu jalannya video conference pada saat materi berlangsung. Mentor-mentor akan memiliki masing-masing grup di diskusi di WA dengan peserta yang dimentorinya. Dalam jangka waktu tertentu, mentor berdiskusi secara rutin di WA mentor dan sesekali rapat melalui video conference bersama instruktur. Jadi ada 8 mentor seperti disebut tadi. Masing-masing mentor itu memiliki peserta-peserta sendiri yang ditanganinya melalui grup-grup WhatsApp. Berjumlah itu kira-kira sekitar 30 peserta sampai 40 peserta per mentor yang ditanganinya. Nah, dalam rentang waktu tertentu, mentor juga mengadakan rapat-rapat kecil melalui WhatsApp atau melalui video conference. Nah, inputnya pelatihan kelas yang molek ini menggunakan pola tatap muka dan pembimbingan yang keseluruhannya di dalam jaringan. Untuk tatap muka setiap 2 kali dalam 1 minggu, yaitu malam Selasa dan Sabtu malam. Menggunakan video conference Webex sebagai platformnya dengan membuka situs siamolek.webex.com. Sementara pembimbingannya di grup dilakukan melalui WhatsApp. Materi yang dijadikan pemantapan kelas digital dalam pelatihan ini adalah Edmodo, yang selama ini dikenal sebagai Social Learning Network, yang sangat familiar di kalangan para pendidik di Indonesia. Rekrutmen peserta dilakukan dengan berbagai cara memanfaatkan sosial media. Pertama sekali, salah seorang mentor menyiapkan formulir online untuk diisi oleh peserta se-Indonesia secara online. Instruktur membuat berita pemanggilan peserta beserta ketentuan pelatihan serta kewajiban calon peserta, dan formulir online tersebut tertera di situs resmi Siamolek. Sementara masing-masing mentor promosi link tersebut di sosial media yang dimilikinya. Jadi misalkan saya punya beberapa grup sosial, saya ambil link tadi untuk rekrutmen peserta, maka saya sebarkan sehingga menghasilkan dalam waktu kurang dari 1 bulan itu menjelang bulan Ramadan pada saat itu terkumpullah peserta se-Indonesia dari 22 provinsi se-Indonesia itu sejumlah 254 orang. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, peserta dari Jawa yang banyak sebagai peserta pada saat kelas digital batch 3 itu 106, kemudian dari Jawa Timur ada 24 orang, dari Maluku 22, Sulawesi Selatan ada 19,
Jawa Barat 25, Aceh 11, dan sebagainya, sehingga total peserta pada saat itu adalah 254 orang. Nah, ini tahap rekrutmennya. Kemudian tahapan rekrutmen peserta kemudian dilanjutkan dengan pembagian peserta tersebut bagi masing-masing mentor untuk dibimbing secara intensif melalui grup WhatsApp yang dibentuk oleh masing-masing mentor. Distribusi peserta per mentor dapat kami sampaikan sebagai berikut. Menangani untuk wilayah Sumatera, kami sebut Sumatera karena memang provinsinya semua di Sumatera, yaitu sebanyak 25 peserta. Kemudian untuk Jawa Barat termasuk Jakarta dan Banten itu Ibu Mitra Lestari 28. Kemudian Jawa Tengah itu ada beberapa orang mentor, Pak Endar 30, Pak Mufid 34, Cak Suhaifi itu menangani Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur 34, Ibu Krisna di Jawa Tengah 33, saya sendiri Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara sebanyak 40 peserta. Kemudian Pak Saifullah itu di NTB, Bali, Maluku, dan Papua sebanyak 30 peserta. Nah, latihan yang dilaksanakan pada saat itu adalah kalau di batch 4, 5, dan 6 sudah menggunakan MOOC, tetapi pada saat itu belum, itu masih latihan diadakan sesuai dengan skema berikut, yaitu terdapat 3 jenis grup WhatsApp yang dibentuk untuk yaitu grup kecil untuk komunikasi dan pembimbingan mentor dan peserta. Selain itu juga ada WhatsApp yang keseluruhannya peserta dan mentor sebagai instruktur, serta instruktur, itu grup yang besar. Kemudian ada grup-grup kecil yang membahas tentang diskusi masalah teknis latihan. Pertemuan tatap muka dilakukan melalui video conference Webex dengan situsnya webex.com atau siamolet.webex.com setiap Selasa malam dan Sabtu malam pukul 19.30 sampai 21.30 sebanyak 8 kali pertemuan tatap muka. Materi yang diberikan oleh mentor berhubungan dengan social learning work Edmodo dengan materi sebagai berikut. Nah, ini materi-materi Edmodo yang diberikan, yaitu membuat akun guru siswa pada Edmodo, mengelola library, mengelola grup, assignment dan teknik memeriksa penugasan, mengenal latex untuk kepentingan Edmodo, mengelola kuis dan memeriksa kuis, serta pertemuan ke-7 dan ke-8 itu adalah seminar dari para peserta. Hasilnya, output dari pelatihan ini adalah dari kerjasama instruktur dan mentor, kesiapan instruktur mengarahkan mentor, serta hasil pembimbingan mentor secara intensif, kelompok-kelompok kecil di WhatsApp, memperoleh lulusan pelatihan kelas batch 3 sebanyak 106 peserta dari 254 peserta yang mengikuti pelatihan, atau sebesar 41,73%, yang didominasi kelulusannya oleh peserta dari Jawa Tengah 43, dari Timur 10 orang, dari Sulawesi Selatan 9, dari Aceh 8, Jawa Barat 8, Yogyakarta 8, dan ada beberapa yang mengikuti tetapi tidak sampai lulus, yaitu dari Sumatera tidak ada, dari Jakarta tidak ada, dan dari Kalimantan Timur tidak ada. Nah, pola pelatihan kelas batch 3 yang diselenggarakan oleh Siamolek mampu menunjukkan peningkatan minat guru, dosen, serta pengawas sekolah untuk mengikuti pelatihan secara online. Hal ini disebabkan oleh sinergi antara instruktur dan mentor dalam mengelola pelatihan ini sejak dan memberi ruang bagi alumni-alumni berpotensi di batch 2 untuk menjadi mentor di batch 3. Pola komunikasi yang baik antara instruktur dan mentor menciptakan konteks pelatihan yang meliputi kebijakan-kebijakan strategis untuk menyukseskan pelatihan kelas maya batch 3 dengan sasaran output lulusan batch 3 lebih ramai daripada batch sebelumnya, yaitu batch 1 dan 2. Selain membuat kebijakan-kebijakan yang mampu dirasa menyenangkan oleh peserta batch 3, serta memberi kenyamanan bagi instruktur dan mentor mengelola batch 3, sinergi instruktur dan mentor terlihat dalam komunikasi secara digital dalam memanfaatkan WhatsApp mentor. Diskusi-diskusi pada sosial media tersebut sangat membantu proses pelaksanaan kelas maya batch 3.
Sehingga para mentor juga memiliki kewenangan penuh untuk mengelola training pada kelas-kelas kecil masing-masing. Sinergi harmonis antara mentor dan instruktur itu menghasilkan lulusan batch 3 yang melebihi persentasenya dari batch 2. Key achievement-nya, kesuksesan tersebut disebabkan komitmen kuat para mentor sehingga tidak sulit dalam menyatukan visi mengelola kelas batch. Komunikasi yang terbangun harmonis antara instruktur dan mentor dalam sosial media. Bahkan tidak jarang Direktur Siameo Pak Gatot Hari, Priyo Wirjanto, serta Direktur Siamolek Pak Adi Suja terlibat aktif dalam berdiskusi dengan para mentor dan instruktur, serta memberikan motivasi dan nasihat serta saat bangun kesuksesan pelatihan ini. Seluruh mentor terlibat aktif baik dalam bimbing peserta juga dalam memberi gagasan pelaksanaan pelatihan kelas maya batch 3 Siamolek ini. Meski tidak mentor dalam menguasai materi secara expert, namun dalam penugasan yang diberikan kepada mentor itu dapat ditangani dengan baik oleh para mentor. Pola pelatihan menggunakan video conference Webex sebagai platform dan kelas diskusi di sosial media WhatsApp dirasakan sangat membantu serta dirasakan dapat membantu peserta serta memahami peserta dalam materi-materi kelas digital Edmodo yang diberikan sebagai materi pelatihan. Sinergitas antara instruktur dan mentor secara harmonis adalah kesuksesan pelatihan kelas maya batch 3 Siamolek hingga menghasilkan kelulusan lebih dari 41% dan lebih baik dari batch sebelumnya. Nah, ini ada beberapa kendala yang dirasakan pada saat pelatihan itu, yaitu adalah pelatihan yang dilaksanakan online membuat peserta tidak terlalu fokus untuk pelatihan karena harus berbagi waktu antara pada saat itu dalam bulan Ramadan dan bahkan pada akhirnya itu juga agak menyulitkan karena pada saat bulan Ramadan kita tidak melaksanakan pelatihan di malam hari tetapi kita melaksanakan di siang. Nah, itu jadwalnya kemudian berubah pada saat itu karena kita laksanakan pelatihan batch 3 itu di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan. Kemudian semua mentor mampu menjawab dengan lugas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta di WhatsApp sebagai diskusi setelah video conference berlangsung. Pada waktu video conference seringkali dirasa tidak cukup, hanya 2 kali 60 menit per pertemuan dengan kapasitas peserta yang hadir rata-rata dari di Webex itu 150 peserta. Kemudian juga ada beberapa kendala internet yang dirasakan oleh para peserta pada VCon. Kemudian ini yang menjadi kendala yang sangat berat sebenarnya pelaksanaan VCon pada pukul 19 sampai 21.30 dirasakan sudah terlalu larut bagi para peserta di belahan tengah dan timur Indonesia. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah pola pelatihan kelas maya batch 3 yang dilaksanakan oleh Siamolek berbentuk online dan tatap muka melalui video conference, komunikasi antar instruktur dan mentor melalui WhatsApp tentang kebijakan pelatihan, penjadwalan, penugasan, serta pola rekrut peserta mampu meningkatkan jumlah peserta batch 3 kelas maya Siamolek. Pola komunikasi yang baik antara instruktur dan mentor menciptakan konteks pelatihan yang meliputi sinergi berbagai kebijakan strategis untuk mensukseskan pelatihan kelas maya batch 3. Sinergi instruktur dan mentor juga terlihat dalam komunikasi secara digital dengan memanfaatkan WhatsApp mentor. Sinergi harmonis antara instruktur dan mentor menghasilkan lulusan batch 3 melebihi persentase batch 1 dan batch 2 yang batch 3 itu sebesar 41,73%. Saran dari tim peneliti terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, kami memberikan saran sebagai berikut. Pihak Siamolek diharapkan tetap melanjutkan pola yang sudah baik yang terjalin antara mentor dan instruktur. Mentor yang direkrut merupakan relawan dari guru yang merupakan alumni dari pelatihan sebelumnya. Kepada mentor-mentor tersebut, hendaknya Siamolek dapat mengundang mereka ke Siamolek untuk diberikan trainer sebagai penguatan kapasitas mentor di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Khairuddin atas paparannya.
Di sini Khairuddin menceritakan tentang bagaimana proses dari pelatihan kelas maya yang sudah terjadi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan bisa bertanya dengan mengetikkan pada kolom chat ataupun juga bisa bertanya langsung kepada Bapak Khairuddin. Di sini sudah ada satu pertanyaan nih Pak Khairuddin dari Ibu Surati dari Batam. Bagaimana Bapak menghadapi peserta yang belum canggih ber-IT secara online nih Bapak ini. Bapak Hairudin, silakan Pak. Maaf Pak Dona, suaranya agak terputus-putus. Oh, terputus ya. Ya, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi peserta yang belum terlalu canggih dalam menggunakan IT, Pak? Sorry, gimana Pak? Pertanyaannya adalah bagaimana cara Bapak mengatasi peserta yang belum Halo, canggih. Saya keluar dari share screen dulu. Oh iya, boleh. Pertanyaan, baik. Iya, pertanyaan dari Ibu Sulastri bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Iya, kita akui itu juga salah satu kendalanya karena ketika kita rekrut secara umum, ya, halo. Terima kasih Bu Sulastri. Ya, silakan Pak. Halo. Oh, ada. Bilangin aja. Ya, silakan Pak. Jadi bagaimana Pak jawabannya? Nah, di sini juga ada bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Siamolek. Ini Bapak Ibu bisa saya coba jawab pertanyaan dari Bu Surati ya, silakan Pak. Ya, baik. Ya, itu juga merupakan kendala ketika kita merekrut peserta yang kita sebarkan di sosial media secara umum, kita tidak tahu sebenarnya kapasitas peserta itu sudah memiliki kemampuan IT yang baik atau belum. Nah, memang ada beberapa peserta yang memang harus dituntun dengan secara intensif di kecil. Jadi kan tadi ada beberapa grup-grup kecil itu sangat membantu. Grup-grup kecil di WhatsApp itu sangat membantu bagi guru-guru yang memiliki kendala pengetahuan IT. Karena di grup kecil itu, terutama seperti di grup saya itu saya tidak menjadikan saya sendiri sebagai narasumber tunggal. Jadi ada beberapa teman-teman guru di Sulawesi itu mereka juga membantu guru-guru yang lain yang tidak terlalu cakap IT di apa namanya di beberapa hal juga membantunya dengan membuat tutorial-tutorial ya, sehingga kita bisa menuntun guru tersebut dapat masuk ke pelatihan Edmodo dengan baik. Alhamdulillah yang banyak lulus itu di grupnya saya, grup saya, dan tidak menjadikan saya demikian Bapak. Halo. Halo.
Ya, baik. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya kepada Bapak Khairuddin? Bisa bertanya secara langsung ataupun juga bisa mengetikkan pada kolom chat. Oke, maaf. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk dengan pelatihan yang ditawarkan oleh Siamolek itu bisa menuju ke sesudah ketikan di chat ada e-training.siamolek.org. Nah, ini saya bisa tunjukkan. Tapi ini suaranya kencang ya. Ya, sudah mulai kedengaran lagi, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa untuk informasi mengenai pelatihan-pelatihan kami ini ada di e-training.siamolek.org. Di sini akan ada informasi pelatihan-pelatihan apa saja, juga waktu, persyaratan seperti itu ada semua di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan jika ingin mendaftar. Dan di sini kita juga bekerjasama dengan Indosat Ooredoo. Dari Indosat Ooredoo ini akan ada paket data gratis bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti pelatihan e-training.siamolek.org. Jadi kami bekerjasama dengan Indosat ya untuk melaksanakan pelatihan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Mukhlis. Nah, bagaimana kiatnya dari Pak Khairuddin untuk membangun sinergi para mentor sehingga dapat melaksanakan pelatihan dengan hasil yang memuaskan seperti itu. Silakan Pak Khairuddin. Halo Pak Khairuddin. Halo Pak Khairuddin. Oh iya, maaf. Ya, Pak Khairuddin masih bersama kami. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Mukhlis, bagaimana membangun sinergi para mentor sehingga dapat melaksanakan pelatihan dengan hasil yang memuaskan nih Bapak. Halo Bapak Khairuddin. Ya, Bapak Khairuddin. Ya, Bapak Khairuddin bisa mendengar kami di sini. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah, Bapak Ibu silakan juga untuk dapat
mengisi kuesioner yang sudah kami siapkan dengan alamat bit.ly.webinar.siamolek16 seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk meningkatkan kami dalam pelaksanaan webinar dapat mengunjungi bit.ly/webinar.siamolek16. Akan ada beberapa pertanyaan dari kami untuk meningkatkan kualitas kami dalam pelaksanaan webinar di masa yang akan datang. Oke. Bapak Ibu, tampaknya Bapak Khairudin mengalami kendala seperti itu dalam pemaparan siang hari ini. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini merupakan bagi Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Siamolek secara online seperti itu, Bapak Ibu dapat mengunjungi alamat website kami e-training.siamolek.org. Di sini kami sudah bekerja sama juga dengan Indosat Ooredoo dalam penyelenggaraan pelatihan training online seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa mendaftar dan juga mendapatkan informasi pelatihan apa saja yang kami sampaikan, kami berikan seperti itu. Dan untuk kuesioner jangan lupa Bapak Ibu untuk dapat mengisi kuesioner yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami atas terlaksananya kegiatan webinar Siamolek 2016. Oke, maaf, ini alamatnya saya akan ketikkan di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Dan untuk pelatihan tahun ini kami sudah akhir tahun ini kami sudah tutup. Mungkin Bapak Ibu jika ingin mengikuti pelatihan kami secara online tetap bisa mengakses e-training.siamolek.org agar mendapatkan informasi-informasi yang diberikan oleh kami. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir untuk kegiatan webinar Siamolek Pekan Webinar Siamolek 2016. Kegiatan ini akan langsung ditutup oleh Direktur Siamolek. Jadi Bapak Ibu tetap bisa stay di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan jangan lupa untuk memberikan masukan kepada kami melalui bit.ly/webinar Siamolek 2016 seperti yang saya sudah ketikkan pada kolom chat. Dan jika ada Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi dari kami, Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke research@siamolek.org. Saya juga ketikkan di kolom chat.
Terima kasih Bapak Ibu. Saya Dono Kranari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah penutupan oleh Direktur Siamolek Bapak Dr. Adi Suja. Terima kasih. Mas, yang sana yang Agri. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Simolek menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian mengikuti semua rangkaian acara webinar ini. Nah, usulan kami Bapak Ibu nanti pada kesempatan yang lain berkenan untuk presentasi lagi sesuai dengan audiens pada masing-masing judul penelitian. Jadi kalau sekarang presentasinya semua judul penelitian, nanti akan kita klasifikasi judul-judul penelitian yang mana cocoknya audiens siapa saja. Nah, dari situ kita berharap nanti akan ada seminar yang lebih spesifik sertanya. Selain itu Bapak-Ibu sekalian, kami usulkan juga nanti hasil penelitiannya bisa kita muat di jurnal. Kita sedang akan seleksi jurnal-jurnal internasional mana, jurnal mana yang cocok untuk presentasi hasil penelitian Bapak-Ibu sekalian. Juga kami akan usulkan untuk diseminasi program kami dengan Eropa, yaitu dengan Indoped. Kita sedang ada kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di Eropa tentang transfer pedagogi di Eropa. Nah, kami usulkan nanti dari situ kita akan bersama-sama dengan Eropa untuk diseminasi itu yang presentasi perguruan tinggi Eropa dan perguruan tinggi Indonesia yang menjadi mitra dan kawan-kawan semua nanti sebagai audiens untuk mencoba menerapkan sistem pembelajaran dari berbagai perguruan tinggi di Finlandia, Belanda, Polandia, kemudian Spanyol, dan satu lagi dari Denmark. Misalnya namanya pedagogi tentang learning to learn. Misalnya seperti itu. Di sana ada pedagogi seperti itu. Nah, kita akan diseminasikan sekitar bulan Maret. Nanti daftar Bapak Ibu akan menjadi daftar peserta yang akan kita undang dalam diseminasi ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada semua tim panitia Divisi Research and Development di bawah kepemimpinan Bu Cahya. Ada Mas Agri, ada Mas Dona, ada Rindri, dan kawan-kawan semua dari Research Division. Dan kepada Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan juga terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.